warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbil surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat disertai salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pedoman hidup seluruh umat muslim di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Semoga berkah selalu terpancarkan kepada beliau dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tepat pada 27 Rajab, kita sebagai umat muslim memperingati peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebelum kita mengetahui tentang perjalanannya, alangkah baiknya kita mencari tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Isra atau syara berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perjalanan malam. Sedangkan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Padahal pada masa itu Nabi Muhammad SAW sedang mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Orang yang dianggap sebagai pelindungnya yaitu Abu Thalib, pamannya sendiri dan istri tercintanya Khadijah meninggal dunia. Oleh sebab itulah Allah menghibur Nabi Muhammad dengan menunjukkan keagungan dan kebesaran kepada hambanya itu. Walaupun Allah memiliki niat lain dengan menghibur Nabi Muhammad, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril dan dua malaikat lainnya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai ketika malaikat Jibril membawa ia ke tepi sumur Zam-Zam, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan setan dari tubuhnya guna untuk mensucikan dirinya seperti pada saat ia masih kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan malamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dengan menaiki burak. Burak yang binatang seperti burung yang berjalan sangat laju. Di tengah perjalanannya Nabi Muhammad SAW menyempatkan diri untuk singgah dan menjadi imam di sholat malamnya. Ketika ia melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, di langit pertama ia berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, di langit kedua ia berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga ia berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam, di langit keempat ia berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di langit kelima ia berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam ia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam di langit ketujuh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha yang menuju ke Baitul Murah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada saat Nabi Muhammad SAW menjumpai Allah, disitulah Allah memutuskan bahwa kita umat muslim akan menjalankan sholat 50 kali dalam satu hari. Nabi Musa yang mendengar itu meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dari Allah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Baitul Murah untuk meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bolak-baliknya Nabi Muhammad dari Baitul Murah ke Sidratul Muntaha, Allah akhirnya menetapkan sholat fardu yang kita kerjakan hanya 5 kali dalam satu hari, yang terdiri dari subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, yang berjumlah 17 rakaat dalam satu hari. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sempat malu karena meminta Nabi Muhammad untuk bolak-balik meminta keringanan itu. Setelah kembalinya Nabi Muhammad SAW, ia menceritakan kepada para pengikutnya tentang peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu bentuk kebesaran Allah dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan yang paling mulia, salah satu penghuni langit yang berjalan dari Mekah menuju ke Baitul Murah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan burak yang berjalan sangat laju. Maka kita sebagai umat muslim, maka bertambahlah iman dan keberkahan kita supaya perlindungan Allah menyertai kita dan segala berkahnya. Sekian pidato singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik.